kali ini sesuai di judul saya akan menjelaskan tentang susunan kapasitor paralel. Untuk itu saya perkenalan dulu. Salam kenal, nama saya Nisa Ulfaida Tusania. Saya dari sekolah SMA Negeri Tolisu. Saya kelas 12 MIA. Di sini saya dapat tugas untuk menjelaskan tentang susunan kapasitor paralel. Untuk itu langsung saja kita ke penjelasannya. Let's go. Susunan kapasitor paralel. Kapasitor paralel adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Dengan menggunakan rangkaian paralel kapasitor ini, kita dapat menemukan nilai kapasitansi pengganti yang diinginkan. Oh iya, kalian tahu nggak sih paralel itu apa? Yang dimaksud dengan secara paralel yaitu rangkaian yang terbentuk jika dua buah lampu atau lebih dihubungkan secara berjajar sehingga merupakan rangkaian bercabang. Oke, mari kita simak pembahasannya. Oke guys, jadi ini ada contoh susunan rangkaian paralel. C ekuivalennya itu kapasitas kapasitor, penggantinya itu C1 ditambah C2 ditambah C3. Karena ada 3, kalau ada 4 ditambah lagi dan seterusnya. Dan ini tuh kebalikannya dari rangkaian resistor ya. Itu yang pertama. Konsep yang kedua, dia tegangannya ini sama. Berarti tegangan di C1 atau V1 itu sama dengan V2, sama dengan V3, akan sama dengan dari V sumbernya, gitu ya. Jadi di sebelahnya sini kan gak ada siapa-siapa lagi, cuman paralel aja mereka bertiga, berarti tegangannya sama. Jadi kalau di baterai nilainya 5 volt, maka tegangan di C1, C2, dan C3 juga 5 volt. Kemudian untuk muatannya, karena tadi tegangannya udah sama, berarti muatannya beda gitu ya. Tapi untuk muatan di kapasitor 1 atau Q1 terus ditambah Q2 ditambah Q3 itu hasilnya pasti akan sama dengan Q ekuivalen atau muatan keseluruhannya. Terus rumus yang berlaku tetap sama. Q sama dengan C kali V. Terus untuk nyari energi tetap sama juga ya. W sama dengan setengah atau 1/2 kali C kali V pangkat 2 atau 1/2 kali Q kali V. Nah, di sini ada contoh soal rangkaian kapasitor paralel C1 sama dengan C2 sama dengan C3 dihubungkan dengan baterai 20 volt. Untuk C ekuivalen berarti CP atau C paralel itu sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. C1 sama dengan 3 mikrofarad, C2 sama dengan 5 mikrofarad, dan C3 sama dengan 2 mikrofarad. Hasilnya sama dengan 10 mikrofarad. Oke, selanjutnya kita bisa cari Q ekuivalennya. Itu rumusnya C kali V. C pengganti paralel itu 10 mikrofarad, tegangannya 20 volt, hasilnya jadi 200 mikrocoulomb. Nah, untuk masing-masingnya berarti Q1 itu tinggal C1 kali V. Karena dia paralel, kebetulan kanan kirinya gak ada lagi, cuma mereka bertiga aja, otomatis masing-masing dapat sama nih tegangannya. Untuk ngitung Q1 itu rumusnya C kali V. C1 ya. C1 itu 3 mikrofarad dikali V-nya 20 volt. Hasilnya 60 mikrocoulomb. Untuk Q2, C2 dikali V, C2 itu 5 mikrofarad dikali 20 volt, hasilnya 100 mikrocoulomb. Q3 sama dengan C3 kali V, C3 itu 2 mikrofarad dikali 20 volt, hasilnya 40 mikrocoulomb. Nah, terus mereka bertiga nih kalau ditambahin hasilnya pasti sama dengan ekuivalennya. Hasil dari Q1, Q2, dan Q3 itu 60 ditambah 100 ditambah 40 jadinya 200 mikrocoulomb. Selanjutnya yang terakhir untuk energi kapasitor 1 atau W1 itu bisa dirumuskan dengan 1/2 dikali Q1 dikali V. Q1 adalah muatan, V adalah tegangan. Oke, lalu kita ngitung energi kapasitornya, itu rumusnya W1 sama dengan 1/2 kali Q1 kali V sama dengan 1/2 kali 60 mikrocoulomb dikali 20 volt sama dengan 600 mikrojoule. Selanjutnya W2. W2 sama dengan 1/2 kali Q2 kali V,
sama dengan 1/2 kali 100 mikrocoulomb dikali 20 volt sama dengan 1000 mikrojoule. Selanjutnya W3 sama dengan 1/2 dikali Q3 dikali V sama dengan 1/2 dikali 40 mikrocoulomb dikali 20 volt sama dengan 400 mikrojoule. Cukup sekian penjelasan dari saya telah selesai, seperti hubungan kamu dengan dia yang selesai tanpa dimulai. Oh ya guys, satu lagi, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.